Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, setelah di Minggu Paskah kedua kemarin, kita mendengarkan kisah Rasul Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, kemudian menjadi percaya karena melihat penampakan Kristus. Hari ini kembali kita mendengarkan kisah penampakan Yesus kepada kedua muridnya yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dalam perjalanan, akhirnya kedua murid itu bertemu dengan Yesus dan melakukan perjalanan bersama-sama. Namun, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, akhirnya mereka tidak dapat mengenali Yesus. Mereka kecewa terhadap Yesus karena mereka menganggap Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ternyata telah wafat. Dan karena kekecewaan mereka itulah, akhirnya mereka memilih untuk pulang ke kampungnya Emmaus untuk menutup masa lalu mereka dengan Yesus. Yesus bagi mereka hanya sebuah pengalaman pahit dan singkat yang tiada artinya. Dengan kata lain, mereka ingin move on dari masa lalu dan ingin membuka lembaran baru tanpa Yesus. Saat perjumpaan pun, Yesus tidak langsung memperkenalkan dirinya kepada mereka, melainkan dengan setia dia mendengarkan keluh kesah dan kekecewaan kedua muridnya itu. Yesus menemani mereka dan dengan sabar mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Yesus juga memberikan masukan dan penjelasannya mengenai Mesias. Dia mengutip apa yang dikatakan kitab suci tentang Mesias. Dan diceritakan pada Injil Lukas bahwa dua orang murid ini yang semula wajahnya muram dan hatinya remuk redam, sedikit demi sedikit mereka tersembuhkan, dan hati mereka pun menjadi berkobar-kobar. Ada perubahan dalam diri mereka ketika Yesus menemani mereka dan menjelaskan kepada mereka isi kitab suci tentang Mesias. Menarik sekali. Karena Yesus menemani, bukan menjadi seseorang yang mau menggurui, tapi seorang yang setia mendengarkan dan mencoba pelan-pelan menjelaskan. Sehingga kedua murid itu mengalami perubahan dari yang wajahnya muram, hatinya suram, berubah menjadi hati yang berkobar-kobar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau membaca bacaan Injil hari ini, saya jadi ingat satu hal dengan tradisi yang saat ini bangsa Indonesia sedang lakukan setiap tahunnya. Tahukah Bapak Ibu, tradisi apakah itu? Ya, tradisi mudik atau pulang kampung, di mana saudara-saudari kita sebangsa pulang ke kampung halaman mereka setelah selama setahun mereka merantau dan mengadu nasib di ibu kota atau kota-kota besar. Tradisi mudik atau pulang kampung inilah yang mungkin sama yang dialami kedua murid dengan para saudara kita lainnya. Hanya saja perbedaannya terlihat dari perasaan hatinya. Kalau hati saudara-saudari kita yang mudik dari senang karena ingin bertemu keluarga mereka di kampung,
Dan akhirnya mereka pulang dalam keadaan sedih karena harus kembali berpisah dengan keluarga di kampung. Tetapi kalau kedua murid ini, mereka pergi dalam keadaan sedih dan duka karena harus ditinggal mati oleh Yesus. Dan akhirnya mereka pulang kembali dalam keadaan bahagia karena telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saya juga jadi teringat akan satu hal. Waktu saya memandu ibadat di stasi saya, saat itu temanya tentang Yesus Sang Mesias. Pada Injil dikatakan waktu itu Yesus bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku ini?" Pertanyaan itulah yang saya tanyakan kepada umat. Menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Coba kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tanya, siapakah Yesus itu menurut saudara-saudari sekalian? Mungkin ada yang menjawab, Yesus itu Mesias, Sang Penyelamat, Guru, Rabi, Nabi, Kristus, Allah Tritunggal. Yesus itu teman, sesama kita, dan sebagainya. Tapi adakah yang menjawab, Yesus adalah teman seperjalanan kita? Karena dengan jelas pada bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai teman seperjalanan bagi kedua muridnya. Dan selayaknya teman seperjalanan, Yesus pun dengan setia mendampingi mereka sampai akhir persimpangan jalan mereka. Yesus dengan setia mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka berdua. Yesus juga dengan aktif membuka pembicaraan, bahkan mendebat mereka. Saat ada pemikiran yang salah tentang konsep Mesias yang ada di pikiran mereka dengan konsep Mesias yang tertulis pada kitab suci. Dan puncaknya, kedua murid itu pun mengenal kembali Yesus pada saat perjamuan makan. Saat Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Ya, pada saat makan itulah biasanya kita mengenal siapa orang yang menjadi teman seperjalanan kita selama ini. Sama seperti kedua murid yang kembali mengenal Yesus saat perjamuan makan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan Injil ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa saat kita sedih, kita susah atau berduka sekalipun, kita harus ingat satu hal, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Yesus selalu setia menemani perjalanan kita. Dia pasti dengan setia mendengarkan keluh kesah kita. Yesus juga ingin kita bisa terus move on dan bergerak dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap tugas kita, baik tugas keseharian kita ataupun tugas perutusan kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan dan lindungannya selama ini, sehingga kita tidak merasa lelah dan dapat berjalan sampai sejauh ini. Marilah kita juga memohon agar Tuhan tidak pernah lelah dan bosan dalam mendampingi kita, menemani perjalanan kita di dunia ini.
Dan sama seperti kedua murid Yesus itu yang pulang dan kembali ke Yerusalem dengan hati yang berkobar-kobar, maka marilah kita bangkit berdiri dan dengan semangat dan hati yang berkobar-kobar mewartakan kabar gembira ke semua orang bahwa Yesus telah bangkit. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.